Yayasan Khalid bin Walid Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di markas KBW Kelurahan Mungko, Kecamatan Poso Kota pada Sabtu malam 8 Oktober 2022. Dalam kegiatan itu turut hadir anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid sekaligus membawakan tausiah Ketua Majelis Ulama Indonesia Poso Ustadz Arifin Tuamaka, Ketua Yayasan Khalid bin Walid Ustadz Sugianto Kaimudin, serta ratusan jamaah dari penjuru kota Poso, anggota KBW asal Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Morowali. Dari unsur pemerintah Kabupaten Poso hadir langsung Bupati Poso Verna Gladys Mary Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Yasin Mangun, sejumlah pimpinan OPD dan sejumlah anggota DPRD Poso. Terlihat juga hadir mantan anggota DPRD Morowali Mauludin Topo. Dalam sambutannya, Ustadz Sugianto Kaimudin mengungkapkan perjalanan Yayasan Khalid bin Walid dalam berdakwah sangatlah panjang, di mana pada saat ini berkembang dengan adanya pembangunan masjid dan 2 kelas pondok tahfiz Quran. Ada sebidang tanah yang kami beli dan alhamdulillah dalam rangsangan pembelian itu ada 2 masyarakat yang datang mengikhlaskan dirinya yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi insya Allah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakafkan tanahnya yang alhamdulillah sekarang kita bangunkan masjid dan 2 kelas pondok yang terus berjalan. Selain itu, Yayasan Khalid bin Walid juga masih terus menjalankan pembinaan kepada warga mu'alaf pedalaman Wana. Sementara Bupati Poso Verna Gladys Mary Inkiriwang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Khalid bin Walid. Terima kasih dan apresiasi kami tentu saja kepada Yayasan Khalid bin Walid Poso, pada Pak Ustadz dan seluruh jajaran yang selama ini telah memberi kontribusi tentu saja yang banyak di dalam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pendidikan dakwah, dalam sosial kemasyarakatan, serta pelayanan kesehatan kepada umat dan masyarakat Poso. Untuk tausiah atau hikmah maulid, Anwar Hafid menyampaikan beberapa tingkatan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pelaksanaan maulid yang merupakan salah satu mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah atau kecintaan itu oleh para ulama mengatakan ada 5 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kadar cinta yang pertama disebut dengan ta'atuf. Dalam kadar ini itu baru bersifat simpati, dan kita bersimpati. Simpati itu kalau maulid rame, tapi setelah itu selesai. Naik-naik sedikit, ada tingkatan yang kedua namanya as-sababah. As-sababah itu meningkat. Setelah tadi dia simpati, dia mulai berani terbuka, dia mulai berani curhat. Sekarang pertanyaannya, sudahkah pernah kita curhat kepada Rasulullah? Yang ketiga, kadar yang namanya asyauku. Asyauku ini artinya dia mulai rindu. Sudah mulai rindu dia. Tadi dia simpati sama ibu bupati, kemudian dia mulai berani curhat, kemudian dia meningkat, dia sudah mulai rindu. Kalau dia tidak lihat, dia mulai rindu, dia mulai ingat. Pertanyaannya, sudah pernah kita rindu dengan Rasul? Setelah itu naik di tingkatan yang keempat, al-ishq. Ini naik rindu, dia sudah rindu, tapi rindunya mulai menyiksa dirinya. Semakin besar kadar cinta kita kepada Rasulullah, semakin besar pertolongan Allah datang kepada kita. Hakul yakin. Seperti diketahui, sejak periode kedua menjabat Bupati Morowali, Anwar Hafid terus mengasah ilmu agamanya secara mendalam.
Sehingga dalam beberapa momen ia pun sempat mengisi ceramah maupun khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha sampai dengan saat ini ketika menjadi anggota DPR RI. Anwar berpesan sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengikuti dan meneladani sikap serta konsistensi perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Allah, serta menjadi penyejuk bagi seluruh umat. Pembawa hikmah maulid yang kedua yakni Ustadz Raihan Amar Ramadan mengisahkan tentang salah seorang tawanan perang yang dilayani dengan baik oleh Rasulullah dan kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, tawanan perang yang bernama Sumamah tersebut akhirnya memutuskan untuk membersihkan diri dan kembali ke Rasulullah untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan sholat, tetapi Allah tidak mengerjakan ibadah sholat. Allah memerintahkan kita berpuasa, tetapi Allah tidak mengerjakan ibadah puasa. Allah memerintahkan kita membayar zakat, tetapi Allah tidak menunaikan ibadah zakat. Allah perintahkan kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tetapi Allah tidak menunaikan haji. Kita berhaji kepadanya. Ada satu ibadah yang Allah perintahkan sekaligus Allah sendiri mengerjakannya. Statusnya ibadah bagi kita selaku hamba, dan ia merupakan keistimewaan khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat kepada Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Bambang SMX Pos Update melaporkan.